Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Difta Tirta Ardita, NIM 2087111. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Soal yang pertama ada fase belajar. Fase belajar motorik adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Fase belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fase belajar tingkat 1. Contohnya dalam permainan bulu tangkis, anak atau atlet sudah bisa melakukan servis dasar pada bola. Yang kedua ada fase belajar tingkat 2. Contohnya, atlet bulu tangkis sudah bisa melakukan gerakan atau memukul bola forehand dan backhand walaupun belum sempurna. Yang ketiga ada fase belajar tingkat 3. Contohnya, si atlet bulu tangkis tadi sudah bisa melakukan smash lompatan dengan gerakan yang hampir atau sempurna, dan atlet sudah bisa diajak sparring atau bertanding untuk melatih mentalnya. Soal nomor 2, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama. Contohnya, penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 1 ini terdapat 9 ciri. Yang pertama ada struktur gerakan. Contohnya ketika seorang atlet bulu tangkis ingin melakukan smash lompatan, ia tidak langsung melakukan gerakan melompat tetapi didahului oleh gerakan ayunan tangan ke atas diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. Yang kedua ada irama gerakan. Contohnya pada saat permainan bulu tangkis, irama yang tersender, tersendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Yang ketiga ada hubungan gerakan. Contohnya ketika memukul bola. Bola yang awalnya diam setelah diberi gaya akan bergerak. Yang keempat ada luas gerakan. Contohnya, dalam permainan bulu tangkis menyesuaikan dengan luas gerakan, tidak berlebihan dan kekurangan menggunakan tenaga, agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Yang kelima ada kelancaran gerakan. Contohnya, permainan bulu tangkis, kemampuan mengantisipasi gerakan bentuk latihan yang dapat diterapkan itu proses pembelajaran pada peserta didik. Yang keenam ada kecepatan gerakan. Contohnya, dalam permainan bulu tangkis pada saat memukul bola ke arah sasaran tertentu. Yang ketujuh, ada ketepatan dan kekonstanan gerakan. Contohnya, dalam permainan bulu tangkis, gerakan yang baik akan, tetapi apabila situasi dan kondisi tempat dipersulit, kemampuan gerakan tidak akan stabil. Yang kedelapan, ada bayangan gerakan. Bayangan gerak ini yang berhasil dibangun masih kurang lengkap. Contohnya ketika atlet tidak lengkap menerima informasi dari sang pelatih. Yang kesembilan atau yang terakhir ada program gerakan. Contohnya, saat atlet bulu tangkis akan menservis bola, maka gerakannya itu sudah terprogram. Soal nomor 3, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Contoh implikasi dalam proses pembelajaran adalah bagi siswa yang memiliki kesegaran jasmani dalam kategori baik, sedang, kurang, dan kurang sekali harus mempunyai kesadaran tentang arti pentingnya kesegaran jasmani, sehingga perlu menjaga dan meningkatkan aktivitas jasmani yang teratur, terarah, dan terprogram.